Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat untuk SMP kelas 9 bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian persamaan kuadrat. Kita masuk pada materi. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaian. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah: 1. Memahami pengertian persamaan kuadrat, menuliskan suku pada persamaan kuadrat, memahami dan menjelaskan akar persamaan kuadrat, dan yang terakhir adalah menuliskan persamaan kuadrat ke bentuk umum. Kita masuk di bagian kegiatan 1, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Jadi, pengetahuan prasyarat dalam mempelajari materi ini adalah siswa itu harus mampu memahami penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian bilangan bulat, yaitu bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Baik, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat atau persamaan pangkat 2 adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. X adalah variabel atau peubah. A adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari X. C adalah konstanta atau tetapan. Kita sering menyebut AX kuadrat, BX, dan C masing-masing sebagai suku. AX kuadrat disebut suku yang mengandung X kuadrat. BX disebut suku yang mengandung X. C disebut suku konstanta. Nah, berikut contoh persamaan kuadrat. Perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. 4x kuadrat dikurang 6x dikurang 5 sama dengan 0. Koefisien x kuadrat adalah 4. Koefisien x adalah minus 6. Jadi minus 6. Jadi bukan 6 tapi minus 6. Konstanta adalah minus 5. Jadi ini adalah konstanta minus 5. Kalau di sini positif, maka di sini adalah 5. Sama kalau di sini positif atau ditambah 6x, maka koefisien x adalah 6. Contoh 2. Perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Koefisien x kuadrat adalah 1. Jadi di sini 1. Walaupun tidak tertulis 1. Koefisien x adalah minus 5. Jadi minus 5. Dan konstanta adalah 6. Konstantanya adalah 6. Jadi hal yang pertama kalian harus pahami tentang persamaan kuadrat adalah rumus umum persamaan kuadrat dan memahami koefisien-koefisien dari suku yang ada pada persamaan kuadrat. Ini adalah suku yang mengandung x kuadrat, koefisiennya 1. Jika 2 di sini berarti koefisiennya 2. Di sini adalah koefisien dari x. Dan ini adalah konstanta. Oke. Nah, kita lanjut pada bagian berikutnya. Ayo kita menalar. Perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. A. 2x kuadrat dikurang 6x kurang 5 sama dengan 0. Koefisien x kuadrat adalah, ya kita lihat yang ada x kuadratnya. Terus kita isi di sini. Koefisien x adalah, jadi kita lihat yang ada x-nya.
angka apa yang ada di depan X, kita tulis di sini. Dan konstantanya adalah tetapan atau yang tidak memuat variabel X kuadrat atau X. Kita tulis di sini. Jika kita melihat kembali rumus umum pada persamaan kuadrat, maka 2 ini adalah A. Minus 6 ini adalah B. Dan minus 5 adalah C. Jadi kita lihat kembali rumus umumnya. Oke. Ya, berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat, di depan X kuadrat adalah A, depan X adalah B, dan konstantanya adalah C. Baik, kita masuk pada bagian akar persamaan kuadrat. Jadi, apa yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yang disebut sebagai penyelesaian persamaan kuadrat sehingga persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Contoh, persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Jika nilai X sama dengan 3, jadi misalkan X sama dengan 3, dan kita substitusi ke persamaan X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0, jadi ceritanya X ini diganti dengan 3. Jadi X diganti dengan 3. Di sini juga diganti dengan 3. Jadi 3 kuadrat, karena X-nya 3, jadi 3 kuadrat dikurang 5X dikurang 5 dikali 3, jadi X-nya menjadi 3 ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah langkah pertama. Nah, 3 kuadrat itu 3 dikali 3. 3 dikali 3 dapat 9. Ingat ya, bukan 6. 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, bukan 3 kali 2. Jadi 3 kuadrat itu 3 dikali 3 dapat 9. Nah, sekarang minus 5 dikali 3 min 15. Ya. Kemudian 6 tambah 6 turun di sini ke bawah dan sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua atau langkah kedua. Terus di bawahnya lagi 9 dikurang 15, 9 positif dikurangi 15 berarti minus 6. Ya, 9 kalah, dia lebih kecil daripada 15 yang bernilai negatif, sehingga negatif 6. Ditambah 6 turun di sini, tambah 6 sama dengan 0. Minus 6 ditambah 6 jadi minus 6 positif 6, hasilnya adalah 0 dan sama dengan 0, bernilai benar. Maksudnya adalah jika 3 diganti dengan X, kita masukkan ke atas, ternyata hasilnya adalah 0. Jadi 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 6, ternyata ini hasilnya 0 dan sama dengan 0 yang ada di bagian sebelah kanan. Karena sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, maka bernilai benar. Oke, lanjut. Misalkan kita ambil nilai X sama dengan 2. Jadi bagaimana caranya dapat 3, bagaimana caranya dapat 2, akan dipelajari pada bagian video yang akan datang. Dengan cara memfaktorkan dan dengan menggunakan rumus ABC. Pada bagian ini kita hanya membahas tentang akar persamaan kuadrat atau apa yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat. Misalkan kita ganti nilai X sama dengan 2 ke persamaan yang sama, kita substitusi jadi X lagi diganti dengan 2. Menjadi 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 tambah 6 sama dengan 0. Jadi X ini diganti dengan 2, menjadi 2 kuadrat kurang 5 kali 2, ini dikali 5 kali 2 tambah 6 sama dengan 0. Ada di langkah pertama. Nah, kita uji apakah
hasilnya 0. Kalau tidak 0, maka bukan akar penyelesaian. Kalau sama dengan 0, maka akar penyelesaian. 2 kuadrat 4, minus 5 kali 2 minus 10, tambah 6 sama dengan 0. Langkah kedua. 4 dikurang 10, jadi hanya ada 4 mau dikurangi 10, minus 6. 6 juga turun ke bawah, positif 6. Minus 6 tambah 6, ternyata hasilnya 0. Dan sama dengan angka yang ada di sebelah kanan, yaitu 0. Sehingga kesimpulannya adalah akar dari persamaan x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah 3 dan 2. Atau penyelesaian dari x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah 3 dan 2. Baik, kita masuk di contoh yang berikutnya. Kita akan menguji apakah 3 adalah akar penyelesaian dari x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita uji dengan cara yang seperti tadi. X kuadrat, x ini kita ganti dengan 3. Jadi kita ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3, jadi x ganti dengan 3, berarti ditambah dengan 4 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah 3 kali 3 kuadrat itu 9, tambah 4 dikali 3 itu 12, tambah 3. Apakah hasilnya 0? Ya kan begitu. Kita uji apakah sama dengan 0 atau tidak. 9 tambah 12 itu 21. Tambah 3. Apakah hasilnya 0? 21 tambah 3 itu 24. Dan ternyata tidak sama dengan 0. Nah, jika 3 disubstitusi ke persamaan ini, ternyata hasilnya 24, bukan 0. Sehingga kesimpulannya adalah 3 itu salah. Jadi bukan akar dari persamaan x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Kita masuk pada bagian akhir video ini, menuliskan persamaan kuadrat ke bentuk umum. Jadi untuk apa kita tuliskan ke bentuk umum? Agar kita mudah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang akan kita bahas pada video berikutnya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, seringkali kita menjumpai persamaan kuadrat yang seperti ini. X kuadrat tambah x sama dengan 12. Nah, ini kita harus ubah ke bentuk umum menjadi x kuadrat tambah x kurang 12 sama dengan 0. Jadi sebelah kanan ada sama dengan 0-nya. Contoh berikutnya, 3x kuadrat sama dengan 2x. Jadi 2x ini kita di sebelah kanan kita kurangi 2x, di sebelah kiri juga kita kurangi dengan 2x. Jadi 3x kuadrat kurang 2x, 2x kurang 2x di sebelah kanan juga hasilnya adalah 0. Sehingga bentuk umumnya adalah 3x kuadrat kurang 2x sama dengan 0. Oke, sampai di sini video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di bagian kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini tentang materi dan lain-lain. Dan semoga bermanfaat bagi siswa-siswi selama belajar moda daring. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.